Pengawasnya tidak mungkin orang kalau dihapusi Gusti Allah ketok apik tapi jebule elek ndak bisa dihapusi yo elek ngeten mawon. Al muhai ketok apik walaupun elek ya berarti apik. Al muhaimin itu gitu, masya Allah. Maka orang kalau dihapusi Gusti Allah itu karena pengawasannya itu bisa dipercaya. Ada pengawasan CCTV atau pengawasan yang ada di TV kayak gini itu kadang-kadang dong pas lagi zoom di kantor gitu loh, atau mahasiswa atau mahasiswi nek dong pas lagi zoom gitu, kadang-kadang ini gambar ketok gambar wong terus wongnya sebelah lagi lunga lagi orang yang zoom itu ketok-ketoknya melu ngikuti atau wongnya jebule tinggal mingdi gitu kan, nggak bisa dipercaya. Tapi Allah tidak diragukan, pengawasannya titis bahasa Indonesia doang. Tepat sesuai dan nanti balasannya pun tepat. Nah, kalau sudah tahu seperti ini Bu, jenengan nek masuk masjid ya, terus pas lagi di kamar mandi, lu kok dilalah di kamar mandi itu ada kenang-kenangan orang lain, oleh mambune jos, paham ya? Kenang-kenangan tuh sudah agak mengkristal, bagian atasnya sudah rada irem. Ini biasanya kita ini bilang apa? Ki sopo, betul nggak? Kita bilang ki sopo ya ada yang ngaku? Ya ada. Kalau itu ternyata terjadi pada diri kita dan kita yang menyaksikan, maka Allah Al-Muhaimin sedang berkehendak agar kita disuruh nambah amal. Wis ndang tutup pintu siram surah kaken pengok-pengok cetra ora usah nyalahke tamir kita mire jan ora cetha tenan. Ya segitulah barang kok takmir mumet takmir di masjid, musola, majelis ilmu selalu ada dua panitia. Ada berapa panitia? Panitia pelaksana dan panitia pemaidu. Yang paling banyak panitia bener. Ya Allah. Oleh karena itu surah sama itu ada seperti itu ndang disiram biur kusuk isitin jenengan gadah minyak wangi kasih minyak wangi pergi. Allah Al-Muhaimin pasti mengawasi kita dan tidak mungkin meleset. Oh, Masya Allah. Dan kalau sudah tahu Allah Al-Muhaimin ini jenengan tidak usah baper-baperan ngono ndi rasani konco sithik utawa digawe lara konco ndak ada update status. Seret ngono ya nek ngomong ngopo hidup ini suram. Lah. Ndak terusi update status Gusti Allah mboten sare. Ngetok-ngetoki wong mumet. Wis Allah lakoni sing apik. Allah tidak mungkin meleset pandangannya dan Allah tidak mungkin salah ngasih balesan. Ora ono Gusti Allah kok apik balas elek-elek balas enggak. Yang ada hanya baik dibalas jauh lebih baik, buruk dibalas buruk atau diampuni. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan apa? Istighfar. Kurang istighfar katai sodakoi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah apa tadi? Muhaimin. Saya kasih contoh satu lagi. Contoh ini biar komplit. Kalau tadi itu golek mantu lanang, sekarang golek mantu pen pas niki. Ini zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada satu regulasi bahwa penjual susu kambing itu kalau tidak dicampur dengan air nggak bisa jualan karena terlalu langka barangnya. Ya, terlalu langka barangnya atau pokoknya terlalu langka bahwa intine adalah banyak orang curang, banyak orang apa? Selalu mencampur susu kambing dengan apa? Ada sebuah tenda, rumah tenda. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sedang berjalan. Salah satu hobi Sayyidina Umar ketika menjadi seorang Amirul Mukminin itu berjalan ke pemukiman-pemukiman penduduk tengah malam.
ya, tengah malam, sana kemari dan sebagainya, sampailah terdengar, Allah takdirkan Sayyidina Umar lewat pada sebuah rumah yang terdengar di sana sebuah dialog atau ya ucapan antara seorang anak perempuan dengan ibunya. Si ibu bilang begini, nak, campurlah itu susu kambingmu itu tuh dengan air, biar kita ini dapat untung lumayan. Kata si anak, bu, ini dilarang sama khalifah, dilarang sama Amirul Mukminin. Ibunya jawab lagi, Amirul Mukminin malam kayak gini mana tahu. Kata si anak, Amirul Mukminin memang tidak tahu, khalifah memang tidak tahu, tapi Allah Maha mengawasi. Ya sudahlah. Di dalam riwayat yang lain sampai agak sedikit dipaksa itu untuk curang, tapi tetap tidak mau karena paham bahwa Allah yang Maha mengawasi itu ada walaupun khalifah tidak ada. Ternyata khalifah itu ada di belakang rumah dan mendengarkan. Ditandailah rumah itu, Khalifah Umar bin Khattab pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, bilang sama anaknya namanya Asim, ya Asim, kau belum menikah, akan aku nikahkan kepada engkau kepada seorang gadis di pucuk Madinah. Pagi-pagi berangkat ngelamar si gadis yang tadi malam berkata Allah ada, Al-Muhai cetak ya, jadi langsung anak raja. Maka pengawasan Allah berikut balasannya itu tidak dipertanyakan lagi, pasti tepat sasaran. Sekecil apapun amal, Allah Maha melihat, boleh jadi di sana keridhaan Allah ada. Cetak wila-wila dari Asim bersama seorang wanita ini nanti akan muncul sampai bawah namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang hebat itu ternyata orang-orang yang paham Al-Muhaimin. Ternyata saya belum cerita terkait orang paling cerdas di zamannya, yakni Imam Syafi'i. Itu nek moco kitab ya, pokoknya moco kitab bagian kanan, bagian kiri itu ditutup itu. Kenapa? Kelire apal. Betul jenengan. Yasin mutar-mutar. Itu Imam Syafi'i kalau dari rumah mau ke masjid ya, itu telinganya ditutup pakai kain atau semacam kapas. Kenapa? Kok tidak ditutup? Maka pembicaraan orang selama di jalan itu hafal. Jadi hafal rego Lombok, Brambang dan sebagainya. Saking cerdas sih. Kok bisa anak seperti ini dan dari kecil hafal Quran? Kok bisa? Iya, karena bapaknya itu paham Al-Muhaimin. Siapa nama bapaknya Imam Syafi'i? Namanya Pak Idris. Itu loh yang kisah beliau itu pas lagi duduk di samping sungai kemudian makan sebuah buah delima begitu ya. Buah delima sudah tinggal separuh, habis itu beliau sadar, aku mangan kone sapa iki? Dicari, dikejar, dicari ini, di track sampai mana? Oh ternyata pohonnya ini milik siapa? Tanyakan ke sana kemari, ternyata milik seorang fulan. Begitu milik seorang fulan, kau ikhlaskan ya, saya baru saja makan pohon delima yang milik engkau. Pohon apakah kau sudah mengikhlaskan, kau menghalalkan? Aku belum menghalalkan sebelum engkau kerja kepadaku untuk menghalalkan itu. Barang Islamu kerja, sudahkah kau halalkan? Belum, sebelum kau menikahi anakku. Anakku itu buta, tuli dan bisu. Ini Pak Idris demi menghalalkan apa? Delima ya, separuh delima. Dia takut karena ada Al-Muhaimin. Begitu malam pertama dibuka, blak loh, jebule wong ayu. Lah, ini ayahmu gimana? Kata ayahmu kau ini apa tadi? Buta, tuli dan
Bisu iya, selama hidupku memang aku buta dari melihat hal-hal yang buruk, tuli dari mendengarkan hal-hal yang buruk, dan bisu dari mengatakan hal-hal yang buruk. Seorang wanita solehah ketemu Pak Idris yang sangat paham dengan Al-Muhaimin, lahirlah seorang imam besar namanya Imam Syafi'i.